Selamat datang di podcast Abis Nonton, dimana di podcast ini gue akan ngobrol tentang karya yang berbau audio visual ya, seperti film, TV series, anime, kartun, animasi, sitkom, K-drama, dan lain-lain ya. Yang penting berbau audio visual dan yang pasti udah gue tonton. Oke, dan kemudian setelah gue ngobrolin tentang karya audiovisual yang gue tonton, gue akan ngobrolin kenapa gue suka sama karya itu, dan kita akan mencoba kait-kaitkannya dengan kehidupan nyata. Misalnya film ini menceritakan tentang ini, kita akan kait-kaitin aja dikit. Dan emang kalau bener-bener nggak ada yang susah banget dikaitin nih, kita pakai imajinasi aja sesuai dengan film yang mau gue bahas saat ini, audiovisual yang mau gue bahas saat ini, yaitu film. Kita gue disclaimer dulu kalau nontonlah dengan tanggung jawab masing-masing, karena di karya audiovisual banyak yang keluar dari norma-norma yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang selama ini kita pelajari. Dan gue juga mengingatkan kemungkinan besar akan ada spoiler atau bocoran dari semua hal yang gue sebut, antara disengaja ataupun gak sengaja. Tapi kalau kalian merasa gak apa-apa ya monggo, dan nontonlah dengan tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Gue juga tidak akan menyarankan untuk tonton, tapi kalau kalian mau nonton itu pilihan hak masing-masing. Di episode kedua ini gue akan ngebahas sebuah film yang baru banget gue tonton. Kemarin kan TV series tuh, sitkom lebih tepatnya. Kenapa gue baru nonton? Karena gue takut sebenarnya nonton film ini, karena film ini bergenre horor gitu. Emang gue lemah lah kalau untuk nonton horor apalagi sendiri. Tapi biasanya gue selalu nonton film horor setahun sekali di Lebaran pas sama keluarga besar. Ya tapi kemarin teman-teman gue datang ke rumah dan gue memanfaatkan mereka saja nih, bahasa kasarnya, untuk ayo temenin gue nonton ini. Gue belum nonton tapi teman-teman gue udah nonton. Yaitu sebuah film horor. Di genrenya horor ya. Di Netflix gue nontonnya yaitu A Quiet Place ya. Film yang judulnya A Quiet Place. Film horor yang bisa gue bilang yang paling aman gue tonton ya, karena jump scare-nya tidak yang bikin gue sampai gila, sampai teriak-teriak takut gitu. Malah cenderung nggak ada jump scare gitu ya. Oke. Gue ceritain dulu. Ini makin kesini gue mungkin akan lebih ke arah sinopsis atau cerita secara garis besar aja, karena durasi akan kepanjangan ya. Saya juga capek ngomong sendiri. Oke, Quiet Place itu menceritakan di sebuah tempat ya. Gue aja udah lupa padahal baru nonton, tapi seingat gue aja di suatu daerah, di suatu tempat gitu. Kalau nggak salah di New York apa ya, gue lupa. Tapi kita anggaplah ini suatu daerah. Di suatu daerah ini ada suatu, bisa dibilang penyerangan gitu dari monster atau alien. Emang kalau di awal gue ceritain ini aneh, tapi menurut gue filmnya keren. Film ini menceritakan ada suatu makhluk asing lah, kita nyebutnya makhluk asing aja, yang nggak diceritain entah berantahnya dari mana, tiba-tiba aja. Dan makhluk asing ini punya kemampuan untuk mendengar suara. Dan sejauh yang gue tangkap, kalau ada suara dia pasti nyamperin. Dan kalau makhluk hidup ya, manusia, kayaknya akan selalu dibunuh sama si monster ini. Jadi antagonisnya itu ya, si monster yang membunuh orang yang ngomong, yang bikin suara lebih tepatnya. Karena nggak mesti suara aja, tapi nggak mesti suara orang ngomong aja, tapi suara misalnya gue nggak sengaja nih tepuk tangan atau gue jatuhin barang, itu kemungkinan besar monsternya bisa nyamperin lo. Jadi di awal cerita nih secara garis besar ya, cuman diceritain ada sebuah keluarga. Keluarga ini terdiri dari 5 orang, yaitu bapaknya Atu, istrinya Atu ya, di luar negeri. Kebetulan ini tidak ada poligami ya, jadi ayahnya 1, ibunya 1, anaknya kebetulan di awal 3, yang 2 cowok, yang 1 cewek. Dan
Yang satunya ibunya kalau nggak salah di awal itu sudah digambarkan mengandung atau belum ya. Pokoknya di seper 8 di nggak di awal bang. Pokoknya setelah awal banget itu digambarkan kalau ibunya itu sedang hamil. Di awal cerita itu sebenarnya ini pengantarnya menurut gua bagus ya. Di film horor nih jatuhnya nggak kayak horor yang jump scare aneh-aneh gitu. Makanya gua cenderung oke kalau nonton ini. Dan ini mungkin film horor yang benar-benar gua tonton serius gitu, bisa serius walaupun tetap ngumpet-ngumpet juga. Di awal cerita itu digambarin dulu di awal nih bahwa monster ini, bahwa ada suatu makhluk yang bisa mendengar itu cuman dipakein semiotik aja, diberi ada tulisan ini musuh, ini ke itunya apa gitu. Pokoknya cara orang-orang berkomunikasi di film ini adalah dengan cara bahasa isyarat. Ya, dimana itu kan cara berkomunikasi yang paling aman ya. Kalau ngomong secara verbal itu pasti monsternya nggak dengerin. Nah, di awal itu berlima dan jalan kan tuh nyari supply makanan atau obat gitu. Kalau nggak salah anak yang cowok sakit dan anak yang cowok yang satunya ini secara nggak sengaja gitu lagi jalan membunyikan mainannya yang dimana itu ya terlalu dibilang basic sih enggak ya, tapi nggak terlalu yang wah banget, tapi itu jadi pengantar yang baik menurut gue ya. Pas anak kecilnya nyalain mainan, tiba-tiba monsternya datang, serat gitu di libas aja sama monster. Habis itu tulisan A Quiet Place gitu. Merupakan pengantar yang oke sih menurut gue. Oke. Jadi basicnya kalian udah tahu ya. Kalau film ini menceritakan adanya sebuah makhluk di suatu tempat di mana makhluk ini makhluk ini akan membunuh apapun yang bersuara gitu. Dalam kasus ini adalah manusia. Kalau hewan juga tapi di satu scene doang. Dan gimana cara film ini berkomunikasi itu dengan cara bahasa isyarat sampai itu perjalanan mereka bla 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 bla. Ya, gue nggak bisa nyeritain semuanya juga sih karena kalau bisa gue mengurangi spoiler ya. Tadi sengaja tapi nggak sengaja tapi sengaja gitu gue sampein ceritanya di awal, tapi nggak apa-apa. Pokoknya begitulah perjalanan mereka sampai ada makhluk, mereka bisa face to face sama makhluk itu, benar-benar ada di dalam tempat tinggalnya mereka gitu ya. Oke. Itu ceritanya. Pokoknya gue bisa bilang ini film yang menegangkan tapi nggak seremnya yang nggak aneh-aneh gitu, nggak kayak gue nonton nggak kayak nonton Falak atau The Nun kalau nggak salah. Itu gue takut tuh. Oke. Basic ceritanya itu. Kalian kalau mau tahu nonton ya, kalau nggak mau nonton juga nggak apa-apa. Tapi gue kalau untuk nonton sama keluarga sih ini cenderung aman ya. Maksud gue kalau kayak remaja ke atas, karena ya ada batasan usia nonton kan. Nggak ada adegan-adegan yang aneh gitu. Nggak ada adegan yang bisa membuat kalian awkward bersama orang tua. Gue cuma bisa ngasih tahu itu. Sisanya terserah kalian mau nonton boleh, kalau enggak juga ya terserah kalian juga. Hal yang gue suka dari film A Quiet Place ini, pertama ini film horor yang bisa gue tonton. Itu jelas adalah hal yang gue suka dari sendawa dulu dari film A Quiet Place. Yang kedua, gue nggak tahu ya ada jenis film yang kayak gini, yang punya premis yang simple sebenarnya tapi kayak deket kita nih, tapi nggak yang nggak apa ya, kayak nggak sering kepikiran gitu tentang cerita tentang bahwa kalau lu ngomong lu bakal dibunuh gitu sama monster. Ya yang deket tuh kayak ngomong itu kan adalah suatu hal yang
suatu hal yang yang sering kita jumpai ya, tapi di film ini kayak ini sering kita jumpai tapi kalau kita ngomong dibunuh gitu. Ini jangan-jangan ada pesan di balik film ini, ada semiotika bahwa diam itu emas. Gue juga nggak tahu ya, karena perlu riset ya. Terus yang gue suka tadi itu ya tadi, karena film ini premisnya unik. Yang gue suka ini filmnya ada keunikan tersendiri coy. Kayaknya ini film dialognya nggak nyampe 10 scene, apa nggak nyampe 5 scene ya, yang benar-benar ngomong yang nggak pakai bahasa isyarat dan benar-benar dialog kayak begini. Kayaknya nggak nyampe 10 scene deh. Apalagi di awal lu bakal ngira, buset nih filmnya ngomongnya kapan coy. Ya aneh tapi gue suka gitu. Filmnya ini kayak baru aja gitu, dimana kita udah ditemani dengan audio visual. Filmnya ini nggak ada dialog, tapi ya kayak foley, background music, ambience gitu pasti ada. Itu ngebawa kita di suasana film itu sendiri lah. Terus tadi apalagi ya, pokoknya gue suka karena film ini unik yang tadi gue bilang. Karena horornya ini bukan horor setan ya, itu udah banyak sih, bukan horor setan, dan punya cara untuk mempertemukan yang antagonis dan protagonisnya ini dengan cara yang sederhana gitu, yang cuman ngomong gitu. Ya mungkin itu adalah hal yang gue suka dari film A Quiet Place gitu. Coba nih kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Kita bayangkan aja nih. Ini pakai imajinasi aja berarti ya. Bahwa nih, ini kan ada di saat gua rekam nih di bulan Maret tanggal 17 Maret 2020 sedang ada yang namanya pandemik yang sedang, gue bilang apa ya, sedih juga gua kalau ngomongin ini. Ada sebuah pandemik yang memakan banyak korban jiwa lah untuk manusia, apalagi di dunia. Dan Indonesia sedang ada di fase yang lumayan menakutkan sih bagi gue. Kita kesampingkan itu dulu. Bayangin nih, lo di Indonesia aja nih, tinggal di Indonesia. Kalau lo ngomong, akan ada monster yang ngebunuh lu coy. Gimana coba? Gimana caranya lu hidup tanpa nggak ngomong? Kalau gue pasti, kalau di rumah sendiri ya bisa lah nggak ngomong. Tapi kadang-kadang juga suka bikin suara-suara aneh sendiri, nyanyi sendiri. Kalau lu ketemu orang gitu, gimana lu kalau ngomong aja bisa dibunuh monster ini. Kita kesampingkan hal-hal yang lain lah. Tadinya di awal-awal gue juga di film ini gue mikir, ngapain nih militer yang mana ya, kenapa nggak dibunuh-bunuhin nih monster ya. Gue juga belum tahu, karena gue juga tadinya mikirnya itu. Tapi kita anggap sesederhana, kalau lo ngomong lo bakal dibunuh. Apa yang mau lakuin coba? Bingung kan? Antara ya lo harus pakai bahasa isyarat, antara ya sebenarnya kalau dibayangin sekarang bisa chatting sih, tapi di filmnya nggak ngegambarin itu. Antara ya lo harus survive ya, berarti di film ini kan filmnya tentang survive juga, bertahan hidup. Gimana caranya lo bertahan hidup tanpa ngomong, harus pakai komunikasi coy. Gimana? Kayaknya gue lebih milih langsung mati aja kali ya, daripada bertahan hidup seberbahaya itu ya. Kalau ngomong gue bakalan dibunuh sama monster. Kalau kedengeran, ya pasti kedengeran kayaknya. Dari jarak berapapun kayaknya dia akan denger. Kalau gue nggak ngomong, gue survive, dan itu bakal sulit banget bro. Kalau lu bertahan hidup tanpa ngomong ya. Apalagi kalau yang dibutuhkan ini kayak survival skill gitu. Sedangkan survival skill yang gue bisa itu
cuma gali lubang buat berak, buat nyari makan, buat berburu. Itu nggak bisa. Nah berburu juga nggak bisa aur-auran coy. Lu nembak panah aja, suara hewan teriaknya lu bisa dikejar sama tuh monster gitu. Dan di film ini sih salah satu cara mereka berburu itu cuman menggunakan jebakan ikan sih. Jadi ya kalau ikan nggak berisik lah ya, seberisik-berisiknya juga ketutupan sama derasnya air sungai gitu. Di film ini juga digambarin gitu. Terus spoiler lagi kan gua. Gimana nih? Kalian yang dengar nih, kalian akan bertahan hidup atau ya sudahlah menyerah saja? BTW itu monsternya itu ngebunuh dengan punya badan yang tajam gitu ya. Bukan tajam gitu, kayak gimana ya, kayak sendawa lagi, kayak predator gitu loh, kayak predator di Alien vs Predator. Dia tuh punya tangan panjang gitu kayak belalang, tapi berbentuk kayak alien yang kayak kulit daging gitu, tapi dia tuh bisa bikin lo berdarah aja udahlah. Anggap aja dia punya pedang di tangan dia. Cara dia bunuh orang tuh serset gitu loh. Ya gue sih kalau gue bertahan hidup, gue akan hidup dengan ketakutan ya. Dimana gue kalau bersuara dikit aja bisa disamperin sama tuh monster gitu. Kalau gue langsung mati ya udahlah, matilah. Ya jawaban gue sih itu tadi. Kayaknya gue akan langsung terima nasib aja. Ini dalam perspektif imajinasi film aja, jangan dikait-kaitkan sama hal yang lain gitu. Kan ini cuman sebuah karya fiksi gitu. Oke lah, sudah mau 18 menit lah, udah 17 menit lebih. Gue juga gak tahu nih format yang lebih proper tuh bagaimana untuk podcast abis nonton. Ini udah gue mulai persempit nih, dari langsung cuma bahas inti filmnya, bahas hal yang gue suka, dan langsung gue kaitin dengan kehidupan nyata. Oke, makasih yang udah denger, yang di Spotify, yang udah denger, yang di YouTube nonton, karena ini dalam bentuk visual juga ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.